Konferensi pers permainan cinta pertama kedua sekarang dimulai. Senang berkenalan dengan Anda. Halo, Halo, nama saya Presiden Shen. Presiden Shen. Presiden Shen. Presiden Shen. Presiden Shen. Presiden Shen, halo. Saya Blue Mountain Capital Lin Yao Yao, ketua tim uji tuntas prainvestasi kali ini. Ibu Lin. Halo. Senang sekali Blue Mountain Capital bisa datang ke tempat kami untuk berdiskusi lebih dalam. Silakan masuk. Senang. Nanti Anda mungkin tidak akan berkata seperti itu lagi. Berdasarkan wawancara tahap awal, data perusahaan ini memiliki masalah terkait privasi pengguna. Apakah sumber data ini sesuai aturan? Apakah ada opsi saham yang tidak diungkapkan atau adanya sengketa? Jika pertumbuhan di masa depan tidak mencapai target, bagaimana perusahaan akan menyesuaikan strateginya? Ibu Lin. Presiden Shen tidak perlu terburu-buru menjelaskan. Saya rasa sebelum masalah perusahaan ini dianalisis dengan jelas, Anda tidak perlu bicara apapun lagi. Saya akan mengirimkan daftar pemeriksaan uji tuntas, lalu kita hubungi lagi. Aku bahkan belum sempat bicara. Ya ampun. Coba katakan, dia itu perwakilan investor atau perwakilan musuh? Apa punya banyak uang itu sehebat itu? Presiden Shen aku, si keras kepala ini, benar-benar harus ditaklukkan. Lalu ada cara. Tentu ada cara. Bangunlah. Hah? Bangunlah. Mau apa? Ingin merapikan pakaianmu. Hei, Hei, jangan bergerak. Gunakan strategi ketampananmu. apa? Aduh. Oh, maaf. Maafkan saya. Hei. Hei, kenapa kamu muntah lagi? Kenapa aku bilang lagi? Aduh. Astagaga. Jalan Lingkar, nomor 18. Ini gedung apartemenku. Saat masih kuliah dulu. Kebetulan sekali. Ding dong. Kenapa suaranya bukan ding dong? Kenapa suaranya bukan ding dong? Kenapa bukan ding dong? Diamlah, tenanglah sedikit. Aku sungguh merindukanmu. Aku sama sekali tidak merindukanmu. Pergi saja. Pergi sekarang juga. Aku tidak ingin kamu pergi. Jangan pergi, tidak bisakah? Tahukah kamu, selama hari-hari saat kamu tiada, bagaimana caraku melaluinya? Orang ini ternyata cukup romantis. Salah orang ya. Shan Yuzhang. Kenapa memanggilku begitu? Taktik pria tampan ini bahkan sudah berhasil sebelum digunakan. Malam ini,
Bisakah kamu tetap di sini? Siapapun yang tidak tahu mungkin berpikir aku sangat kekurangan uang. Aku tidak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tidurlah sekarang. Kamu meninggalkanku lagi. Shen Yuzhang, Apa aku juga sedang mabuk? Apa tadi gedung ini sudah ada di sana? Ini kan gedung apartemen tempat tinggalku dulu. Semuanya benar-benar sama seperti tugas sebelumnya. Anda sedang mencari siapa? Wah. Berdasarkan premis di film fiksi ilmiah, jika bertemu dengan dirimu di masa depan, seharusnya kita berdua bertukar identitas dan menggunakannya untuk mengungkap rahasia mengubah nasib. Sudah, jangan bermimpi. Bukankah kita baru saja mencobanya? Perjalanan waktu ini terbatas hanya di dalam ruangan ini. Saat aku keluar, tetap tahun 2025-ku. Dan saat kamu keluar, tetap tahun 2003-mu. Ini tidak adil? Kamu tahu seperti apa keadaan tahun 2003, tapi aku tidak tahu seperti apa keadaan tahun 2025. Kamu akan mengetahuinya nanti. Sepertinya di masa depan nanti, kehidupanku akan cukup terhormat. Hei, kalau katanya diganti menjadi sukses, sepertinya terdengar lebih baik kan? Dengar, aku masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Kamu tidak akan datang hanya sekali ini saja kan? Tidak, aku akan datang lagi nanti. Kalau begitu, janji ya. Ngomong-ngomong, siapa yang tinggal di kamar itu? Aku sedang mencari penyewa, saat ini masih kosong. Kenapa rasanya tempat itu sangat familiar? Taktik memikat ini malah berubah jadi horor. Hal seaneh ini pun bisa terjadi. Jangan lihat mereka sepertinya sering bertengkar. Sebenarnya hubungan mereka sangat baik. Benarkah? Jadi Presiden Shen dan Lin Yao Yao itu adalah pasangan rahasia? Benar sekali. Semalam mereka berdua minum-minum di bar, lalu pulang ke rumah bersama. Gila juga ya permainan mereka. Ternyata selama ini kita hanya menjadi bagian dari permainan mereka. bagian dari permainan ya. Kopi itu akan berubah jadi busa kalau terus kamu aduk. Presiden Shen, aku bilang apa kamu tidak berniat untuk menertibkan karyawanmu itu? Kita ini perusahaan game, jadi seharusnya suasananya lebih santai. Cuy, Ini, minum air madu akan membuatmu merasa lebih baik. semalam aku mabuk dan bertindak konyol. Aku mengaku salah. Tapi jika Anda ingin menggunakan hal itu untuk mencampuri audit atau pekerjaan kita, maka saya tidak bisa menurutinya. Apa yang terjadi? Semalam tidak sesederhana, hanya sekadar mabuk. Apa maksudmu? Merah muda? Renda? Pelankan suaramu. Hati-hati jangan sampai mereka semua tahu.
Boleh juga, apakah ini tatapan seorang pemburu saat sedang memperhatikan mangsanya? Ini tatapan pria tampan yang sedang memperhatikan. Lawan yang tangguh. Hehe, ayo pergi rapat. Ayo, mari kita bersulang untuk Presiden Shen, demi kepentingan perusahaan, demi kelancaran pendanaan, demi para rekan semua, dan masa depan yang lebih baik. Sepertinya ini akan melelahkan saat Anda harus merendahkan diri demi Lin Yao Yao. Dengar? Berdasarkan hasil produksi dan tingkat pengembalian kita, Blue Redwood Capital pasti akan berinvestasi pada kita. Tapi soal Lin Yao Yao ini, aku merasa dia itu terasa sangat tidak asing. Hei, ku dengar kalian berdua tadi malam. Hei, hei, hei. Rumor hanya berhenti di telinga orang pintar. Jangan sembarangan mendengarkan kabar burung. Tapi tetap saja, aku memang berencana untuk pindah ke gedung apartemen mereka. Paham? Supaya bisa lebih dekat dengannya kan? Hanya kamu yang bisa benar-benar rela mengorbankan apa saja? Lin, Dunia memang sempit. Ingin mencoba menu rekomendasi koki? ingin mencoba menu rekomendasi koki? Tentu saja, Tentu saja. Menurutku, matanya sama sekali tidak melihatmu. Pergi sana. Tadi malam siapa yang bilang sangat merindukanku dan tidak membiarkanku pergi? Ternyata sedang jual mahal ya, hah? Hebat sekali. Lin Yao Yao, rahasia yang kamu sembunyikan itu sebenarnya apa? Jujur saja, perusahaan kita sekarang ini memiliki kekurangan modal yang sangat besar. Meski peluangnya sudah sangat pasti, kita harus segera merealisasikan kerjasama dengan Blue Redwood Capital. aku ingin bertanya. Apakah keruntuhan status kuantum yang baru saja kamu bicarakan itu ada hubungannya dengan eksperimen yang sedang kalian teliti? Benar. Operasional perusahaan, pemasaran, gaji karyawan, serta investasi teknologi, semuanya membutuhkan uang. Aku penasaran, apa yang akan terjadi jika itu runtuh? Dalam proses keruntuhan, untuk status yang tidak terobservasi, informasinya akan hilang secara permanen dan tidak bisa dipulihkan. Lalu bagaimana cara menghentikan keruntuhan setelah melakukan perjalanan waktu? Perjalanan waktu? Perjalanan waktu apa? Bisakah anggaran departemen teknis dipotong? Seperti biaya pemeliharaan peladen dan investasi penelitian pengembangan semacam itu? Potong saja terus, potong semuanya. Toh, kalau status kuantumnya sudah runtuh, informasinya juga akan hilang. Lebih baik hemat uang. Status kuantum apa? Oh, maksud saya adalah semua yang kamu katakan. Itu benar. Apakah kamu benar-benar mendengarkan aku bicara tidak? Dengar kok. Dengar apa sih? Lebih baik makan saja. Kalau begitu, mari kita pergi. Hei, ayolah. Jangan sampai kita rugi bandar. Menjadi pekerja keras bukan hanya melelahkan, tapi ini nasib buruk. Mungkin di kehidupan sebelumnya, aku banyak melakukan keburukan. Sehingga di kehidupan ini, harus bekerja di perusahaan investasi swasta. Naiklah, aku akan mengantarmu. Presiden Shen, aku bisa pergi sendiri saja. Ini hal yang sepele. Tidak perlu sungkan. Kenapa aku merasa? Baru saja keluar dari kandang macan, tapi sekarang masuk ke sarang buaya ya. Pria yang tadi itu siapa? Siapa? Dia seorang penulis fiksi ilmiah ya. Kalian mengobrol soal keruntuhan ruang dan juga tentang perjalanan waktu. Kamu membuntutiku. Dasar kamu aneh.
Nona Lin, hati-hati kalau bicara. Beginikah caramu berterima kasih kepada orang yang sudah membantumu? Baik, baik, baik. Aku mengerti. Tolong duduk kembali. Kamu menakutkan. Tadi sore saat sedang makan di restoran, aku tidak sengaja melihatmu. Oh, dia itu hanya penggemar fiksi ilmiah. Setiap hari kerjanya hanya mengoceh soal hal yang tidak penting. Dia pacarmu? Siapa Hiwen? Dia hanya teman biasa. Mengerti? Hiwen, Sepertinya Presiden Shen sangat tertarik dengan urusan pribadiku. begitukah? Aku hanya sekadar bertanya. Masih lagu ini. Presiden Shen, aku sudah sampai. Kamu boleh pulang sekarang. Apa ada barang berharga di tasmu itu? Aku hanya perlu waspada pada orang lain. Presiden Shen, kamu benar-benar boleh pulang sekarang. Kenapa kamu sangat takut padaku? Takut padamu. Siapa yang takut padamu? Tiba-tiba aku berpikir, sepertinya kamu harus membalas budiku. Presiden Shen, kamu memang sudah menyelamatkanku 2 kali. Kita ini kan teman. Jika di kemudian hari terjadi sesuatu, aku pasti akan membantumu sekuat tenaga, bahkan sampai mengorbankan segalanya. Masalah balas-membalas, itu terdengar terlalu kaku di antara kita. Kita ini teman. Iya. Ternyata kamu tinggal di sebelahku. Hah? Hei, tidak. Kenapa dia harus tinggal di sebelahku? Lihatlah orang ini. Apa dia benar-benar menyembunyikan rahasia? Bukan begitu, tapi kamu ini, sembarangan masuk ke rumah orang, sudah seperti masuk ke rumahmu sendiri saja. Jangan melihat sembarangan. Tetangga dekat itu lebih berarti daripada kerabat jauh. Apa kamu belum pernah mendengarnya? Meskipun begitu, Terlebih lagi, aku sudah pernah datang saat hari kamu mabuk. Apapun yang perlu dilihat, sudah kulihat semua. aku akan mentraktirmu minum, bagaimana? Kenapa setiap kali aku bertemu denganmu, kamu sedang minum? Ini namanya melancarkan peredaran darah dan mengaktifkan sel-sel otak yang mati. Apa kamu mengerti? Aku sih tidak ada niat untuk mempersulit kalian. Kamu juga tahu kan, pembiayaan ini memerlukan pengendalian risiko. Jika aku tidak tegas pada kalian, itu artinya aku tidak bertanggung jawab pada Blue Cedar. Banyak orang yang sangat membenciku dan mengataiku sebagai Cih, sang Terminator di meja negosiasi. Soal pekerjaan, apa yang kamu lakukan memang sudah semestinya. Itu bukan salahmu.
Apalagi, perusahaan yang aku bangun sendiri ini, aku tidak takut meski kamu memeriksanya bingkai demi bingkai, ataupun memeriksa angkanya satu persatu. Di luar pekerjaan, tetangga, minggu depan aku berulang tahun, kamu harus datang ya. Kebohongan pasti akan terungkap juga akhirnya. Dasar rubah kecil. Harusnya sudah dijelaskan kepada kalian semua kan? Presiden Shen alergi daging kambing. Senang sekali di hari ulang tahunnya. Begitu banyak orang yang datang merayakannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sepertinya dulu pernah ada orang yang memberiku barang ini. Ternyata Presiden Shen sangat populer ya, diberikan oleh mantan pacar yang mana. Aku sudah lupa, tapi entah kenapa, rasanya, aku pernah menerimanya. Jika kamu menyukainya, barang ini kuberikan untukmu saja. Jangan katakan padaku, kalau inilah hadiah ulang tahun yang ingin kamu berikan padaku. Walaupun sederhana, ini tulus dari hati. Baiklah, jika kamu merasa tidak suka, kembalikan ini padaku. Sini berikan padaku. Iya, Kamu sudah bilang ini untukku? Jadi ini milikku. gosip tentang kita saja sudah menyebar kemana-mana. Apa kamu masih mau beraksi seperti ini lagi? Lin Yao Yao. Aku mau menanyakan sesuatu. Jawablah aku dengan jujur. Kenapa seserius ini? Katakan saja. Apa kita sudah saling mengenal sejak lama? Tentu saja tidak. Kalau kita memang sudah kenal, tidak mungkin bos memintaku datang ke sini untuk bekerja. Aku selalu merasa pernah melihatmu di dalam mimpi. Apa ini gaya baru untuk merayu wanita? Sudah kubilang, aku tidak akan termakan oleh gombalanmu itu. Di sini terlalu ramai. Tunggu sebentar lagi. Kita pergi keluar berdua saja untuk merayakannya. Dari mana kamu belajar trik ini? Ternyata kamu jago juga merayu orang. Duduklah. Tidak. Jadi ini yang kau sebut restoran mewah? Ya, ini minuman pembuka khusus untukmu. Tada, rose gold gin dan tonic. Pegang ini. Bagus kan? Hei, Dan ini hidangan utamamu hari ini. Bola udang keju parmesan. Ada satu lagi. Camilan manis pencuci mulut, pasti ada. Ini, mousse keju coklat. Nona, kau sungguh pandai bersandiwara. Sama-sama, ambillah.
Kenapa setelah mengenalnya, selalu muncul ingatan-ingatan yang tak bisa dijelaskan? Biarkan aku bertindak semauku sekali lagi. Selamat ulang tahun, tahun 2025 untuk Shen Yuzhang. Pagi. Sinar matahari, benar-benar hadiah dari semesta. Apa kamu mau jadi matahariku? Pagi-pagi begini sudah menyatakan cinta padaku. Karena Ketua Lin sudah bilang begitu, tentu saja aku tidak akan menolak. Tolong menjauhlah dariku sejauh 149,6 juta kilometer. Menurutmu, kenapa dia bersikap seperti itu? Padahal tadi malam di minimarket, kita masih minum dan makan kue bersama dengan baik, tapi hari ini sikapnya malah begini padaku. Seharusnya tidak mungkin seperti itu. Selain Presiden Shen sedikit kaku, sepertinya tidak ada masalah lain. Jangan-jangan jebakan ketampanan orang lain sudah berhasil? Gawat. Ini gawat sekali. Jangan-jangan karena Yuye itu? Siapa lagi itu Yuye? Sebentar lagi kamu akan tahu sendiri. Ada juga evaluasi risiko teknis yang menjelaskan pengembangan teknologi inti mandiri, serta rasio alih dayanya, dan apakah ada mesin pihak ketiga. Yuye juga milik Blue Redwood Capital. Dia adalah atasan dari Lin Yao Yao. Dengar-dengar, mereka saling kenal di luar negeri dan sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Maaf ya. Lanjutkan saja. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Proyek berikutnya adalah Yuye sepertinya dari kelas percepatan. Aku juga pernah lompat kelas kok. Aku ini lulusan magister dari Hoopsie University. Yuye, lulusan dari University of Pennsylvania dan Wharton School of Business, gelar magister ganda di bidang keuangan dan manajemen. Lalu kenapa? Tinggiku sekitar 180 cm. Tinggi Yuye sekitar 185 cm. Presiden Shen. Apakah Anda memiliki arahan mengenai hasil uji tuntas kali ini? Tidak ada. Tenggorokanku kurang nyaman. Maaf ya. Kalau kamu berani membiarkannya naik ke lantai atas, kita benar-benar akan berakhir. Kenapa rasanya familiar sekali? Seperti ada seseorang yang juga pernah mengendap-endap seperti ini. Aku pergi dulu. Ya, loh? Presiden Shen kelihatannya sedang sangat bersemangat ya. Sampai bermain petak umpet di sini. Aku sedang melihat bunga, menikmati keindahan alam. C. Alasan apa itu? Lalu, apakah si 185 itu sudah pergi? 185 apa? Itu Siu. Cumi-cumi itu. Cumi-cumi? Ya. Oh, maksudmu kakak Yu ya? Namanya itu Yuyi. Tahu? Ya, si kakak Yu itu. Aku tidak peduli dia itu cumi-cumi atau gurita. Kamu harus menjauh darinya. Aku ingin bersama siapapun. Itu bukan urusanmu kan? Lin Yao Yao. Maksudku adalah, daripada menyukainya, lebih baik kamu menyukaiku saja. Aku ini seorang pengusaha, sedangkan dia hanyalah seorang karyawan. Maksudmu kamu sedang mengajakku pacaran begitu ya? Tepat. Memang begitu. Selama periode uji tuntas, dilarang menjalin hubungan pribadi dengan klien. Aku tidak peduli dengan hal itu.
apakah kamu bersedia demi aku untuk menghentikan rencana pendanaan perusahaan? Apakah kamu rela menghancurkan masa depan perusahaan demi diriku? Bukankah kamu bilang mereka adalah pasangan rahasia? Kelihatannya, sepertinya mereka sudah putus. Melihat situasi ini, mungkin dialah yang memutuskan Presiden Shen. Mengenai hal yang kamu katakan kemarin, jika aku berhasil melakukannya, apakah kamu akan menepati janjimu? Jawaban apa? Janji apa? Hal yang kamu katakan padaku kemarin tentang penundaan proses pendanaan itu. Bisa tidak jangan bercanda denganku? Rapat akan segera dimulai. Bisakah kamu berhenti main-main? Ini anggap saja sebagai uang muka. Tunggulah dan lihat aksiku nanti. Berdasarkan hasil uji tuntas menyeluruh, kami rasa perusahaan Game Gear memiliki nilai investasi yang jelas, risiko inti yang terkendali, dan dapat memulai investasi ekuitas putaran A. Baiklah, Terima kasih atas kepercayaan perusahaan Anda pada Chier. Tapi berdasarkan rencana pengembangan strategis jangka panjang, kami memutuskan untuk menunda pendanaan eksternal. Apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar melepaskan pendanaan itu dan menyia-nyiakan hasil kerja kerasmu begitu saja? Kata-katamu bisa dipegang, kan? Asal aku menghentikan pendanaan, kamu akan bersamaku. Siapa yang bilang begitu? Aku sedang membicarakan hal serius. Jangan mengalihkan pembicaraan. aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Apa otakmu sudah matang terkena kuah panas? Kenapa kamu terus melakukan hal konyol? Kamu jangan panik dulu. Dengarkan penjelasanku. Mari, aku ingin mendengar penjelasanmu. Pertama, kita sudah menilai valuasi share terlalu tinggi. Menentukan nilai pasar hanya berdasarkan proyek adalah hal yang tidak masuk akal, dan itu menambah kesulitan pendanaan. Kedua, pada putaran pendanaan berikutnya, saham kita akan terlalu banyak mencair. Tim Blue Redwood Capital dan Yu Helin sudah terkenal sangat dominan. Saat waktunya tiba nanti, kita berdua benar-benar tidak akan punya suara lagi di perusahaan. Aku paham semuanya, hanya saja masalah ini. Tenanglah. Chier adalah hasil kerja keras aku. Aku tidak akan mempermainkannya. Tentang masalah pendanaan, mari tunggu sebentar lagi. Lagi pula, game baru kita akan segera diluncurkan ke pasar. Meskipun biaya promosi kali ini mungkin akan agak ketat setelah pengujian internal selesai. Mari lihat reaksi pasar dulu. Baiklah, Tidak apa-apa. wah, apa-apaan ini? Kamu ada kencan malam ini? Ya? Siapa tahu hari ini akan menjadi hari peringatan tahunan pertamaku. Bersama Lin Yao Yao. Kalau begitu, hari ini adalah keberhasilanku melakukan pengorbanan, tapi sekaligus hari peringatan kegagalan pendanaan. Hei, Ada apa? aku rasa dasimu ini lebih cocok dengan kemejaku. Tunggu sebentar.
Katakan yang sejujurnya. Kamu tidak benar-benar jatuh cinta pada sang Terminator itu, kan? Ya, aku merasa dia sangat istimewa dan terasa familiar. Aduh. Kalau tahu begini lebih baik aku saja yang maju. Gara-gara menggunakan strategi pria tampan, malah kehilangan satu pria tampan yang polos. Maaf, Presiden Shen, menurutku, kita berdua tidak cocok. Apa yang sedang kamu lakukan? Jelaskan semuanya padaku. Apa yang harus dijelaskan? Kamu telah mengingkari janjimu sendiri. Ada apa denganku? Pikirkan baik-baik. Hari itu aku sama sekali tidak menjanjikan apapun kepadamu, kan? Apa kamu benar-benar akan menghentikan rencana pendanaan perusahaan demi aku? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan masa depan perusahaan demi aku? Sudah ingat sekarang? Kali ini kamu harus menyetujuinya. Sekarang kamu belajar cara memaksakan kehendak? Aku serius. Kalau begitu tunggu aku ganti baju dulu. Kita akan bicara. Sampai jumpa di bawah sebentar lagi. Shen Yuzhang, kali ini, apakah akhir cerita kita akan berbeda? Aku dikerjai lagi olehnya. Ternyata dia sama sekali tidak datang. Wanita kejam. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Laki-laki memang sungguh aneh. Aduh. Siapa sih namanya? Lin Yao Yao. Lin Yao Yao. Baiklah. Aku akan mengingatnya. Jika nantinya aku bertemu dia, aku pasti akan menjauh darinya sejauh mungkin. Tapi jika bisa mengulang waktu, aku masih ingin mengenalnya. Benar kata orang bijak tidak akan jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, semua orang menjadi bodoh. Kamu tidak mengerti. Nanti setelah kamu dewasa, baru kamu akan paham. Tos. Aduh, kamu minumnya lambat sekali. Kenapa sampai sekarang masih belum selesai juga? Cepatlah sedikit. Ayo, cepat. Ayo meregangkan otot sejenak. Tunggu aku sebentar. Aku pasti akan minum bersamamu sampai pagi. Sebentar lagi akan selesai. Segera. Game bajakan yang murahan ini kita beri nama koridor tak terbatas. Coba tebak apa nama game itu? Koridor tanpa batas. Ini benar-benar tak tahu malu. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sungguh sial. Tertimpa tangga? Apa maksudmu dengan itu? Hei, kamu mau kemana?
Bagaimana kamu bisa tahu aku di sini? Lain kali kalau unggah status jangan cantumkan nama tokonya. Presiden Shen, belakangan ini wajahmu tampak kusam ya. Nonalin akhir-akhir ini sibuk apa? Tentu saja sedang sibuk untuk melakukan pendanaan perusahaan game koridor tanpa batas. Tanpa batas? Aku melakukan ini demi profesionalitas. Mohon maklum Presiden Shen. Oh, koridor tanpa batas. Koridor tanpa batas. Jangan hiraukan dia. Ayo cicipi ini. Lin Yao Yao, Lin Yao Yao, Lin Yao Yao. Kamu ingkar janji, mengkhianatiku, dan malah berinvestasi pada musuhku. Ini hanyalah persaingan yang adil. Mengapa kamu malah menyalahkanku? Tatapannya seolah ingin melahap orang saja. Kamu memang sengaja ingin melawanku. Bukankah kamu sendiri yang bilang aku profesional dan bertanggung jawab, serta bilang aku tidak punya masalah? Dasar pelit. Bayar sekarang. Wanita bijak tak perlu berdebat dengan pria. Aku akan menunggu jadwal berikutnya. Pria bijak tak perlu bertengkar dengan wanita. Aku akan menunggu jadwal berikutnya. Jika kamu tidak naik, biar aku saja. Kalau kamu tidak naik, aku yang akan naik. Kamu... Bisa tidak sih, kamu tidak selalu seperti ini setiap saat. Setiap kali melihatmu, aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku benar-benar merasa konyol. Tidak apa-apa. Hanya gangguan listrik saja, tidak apa-apa. Halo, ada yang bisa dibantu? Lift di sini mengalami kerusakan. Tunggu sebentar, saya akan menghubungi petugas perbaikan. Ini tidak dianggap sebagai aku mencari kesempatan dalam kesempitan, kan? Aku tahu. Kamu mengambil proyek koridor tanpa batas itu. Pasti sengaja, kan? Ini murni kerja sama bisnis. Kenapa kamu pelit sekali? Mereka menjiplak algoritma kami. Itu hanya menunjukkan bahwa perlindungan paten kalian tidak cukup bagus. Kenapa listriknya kumat-kumatan? Apa sebenarnya maumu? Aku hanya ingin sebuah jawaban. Sudah kubilang, aku tidak bisa menjalin hubungan denganmu. Mengapa? Apa kamu membenciku? Bukan. Maksudku adalah, aku tidak membencimu secara pribadi. Sebagai teman, tidakkah kita bisa berteman saja? Aku tidak pernah menyukai siapapun. Seperti aku menyukaimu.
Katakan padaku, wanita itu, kenapa dia tidak bisa menyukaiku? Kalau dia tidak menyukaimu, masih banyak bunga lain di luar sana. Berdasarkan ketampanan kita ini, tinggal cari yang lain saja. Kan? Kamu tidak mengerti. Dia bukan bunga biasa. Dia adalah satu-satunya. Saat aku bersamanya, aku merasa sangat bebas. Rasanya seperti sudah mengenal teman lama selama bertahun-tahun. Keserasian seperti itu, kealamian itu, tidak ada yang bisa menggantikannya. Sepertinya aku tidak bisa memahaminya. Katakan padaku, di bagian mana aku tidak pantas untuknya. Aku ini sangat sempurna. Tapi kenapa aku jadi begitu menyedihkan? Apa katamu? Biar aku beritahu sebuah gosip. Hari ini di kamar Kejue ada tamu. Cih, apa yang aneh dengan itu? Seorang tamu wanita. Si kutu buku Kejue, akhirnya hatinya mulai luluh. Kenapa dia tahu soal rumah lama itu? Dan juga mengenal Kejue? Apakah semua ini hanyalah kebetulan semata? Aku harus mencari tahu hubungan di balik semua ini secara tuntas. Institut Penelitian Fisika? Apa yang kamu lakukan di sini? Hiwen, Dia hanyalah seorang penggemar fiksi ilmiah, setiap hari membicarakan hal-hal yang tidak penting. orang itu adalah peneliti fisika. Lin Yao Yao? Sebenarnya rahasia. Apalagi yang masih kamu sembunyikan dariku. Retakan ruang dan waktu ini semakin melebar. Ini adalah variabel yang tidak bisa diubah. Tidak ada jalan lain. Aku khawatir dia akan mengingat semuanya. Tapi, jika ruang dan waktu menelan kita lagi, entah apa yang akan terjadi nanti. Asalkan insiden kebakaran waktu itu tidak terulang kembali, meskipun dia tidak pernah mengingatku selamanya, aku tidak keberatan. Presiden Shen, jika Anda ingin membatalkan kontrak ini, proyek yang sedang berjalan saat ini harus dihentikan, dan Anda juga harus mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan. Masuk. Bukannya Anda biasanya hanya minum jus jeruk? Bagaimana Anda bisa tahu? Aku hanya menebaknya saja. Kebakaran rumah tua itu? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Apa yang sudah kamu ketahui? Aku pernah melihatmu di rumah tua itu, mencari Kejue, dan juga orang dari Institut Penelitian Fisika, yaitu Hewen. Perjalanan waktu, kebakaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang kamu ketahui? Kebakaran. Apakah ada orang di dalam rumah? Wenjing, Kejue. Di luar kebakaran, ayo keluar. Shen Yuzhang? Shen Yuzhang? Apa kamu akan meninggalkanku lagi?
Senang berkenalan denganmu. Halo, Shen Yuzang. Halo, namaku Lin Yao Yao. Ternyata itu kamu. Lin Yao Yao. Itu kamu. Apa kita sudah saling kenal sejak lama? Bukan. Bukan. Presiden Shen, tarik napas dalam-dalam, tenangkan dirimu. Kamu belakangan ini pasti terlalu lelah. Kamu perlu istirahat. Tapi mengapa kamu tahu soal rumah tua itu dan bahkan kenal dengan Kejue? Kamu juga tahu tempat itu? Waktu itu aku hanya hendak pulang kerja, lalu melihat tempat itu, entah mengapa aku masuk saja ke sana. Apa orang yang kamu kenal dulu itu juga ada hubungannya dengan masalah ini? Ternyata kamu menganggapku sebagai orang lain. Bukan orang lain. Hanya saja rasanya sangat akrab. Sangat akrab. Pantas saja kita baru bertemu beberapa kali, kamu tiba-tiba mengejarku, ternyata kamu sedang mengenang sosok kekasih lama yang tak terlupakan ya. Bukan kekasih lama. Aku bahkan tidak tahu rupa wajahnya. Mungkin itu benar-benar hanya mimpi. Bermimpi? Berarti dia kekasih impianmu. Sudah punya kekasih impian, tapi masih berani menggangguku. Hampir saja aku dikenali. 1 tahun yang lalu, aku secara kebetulan menyewa kamar di sebuah rumah tua dan menemukan rahasia perjalanan menembus ruang dan waktu. Tata letak rumah ini sangat bagus. Pencahayaannya juga luar biasa. Apa ini? Melalui celah waktu, aku pergi ke rumah tua itu di tahun 2003. Aku bertemu dengan Shen Yuzang kecil, Kejue, dan juga Wenjing. Kemudian, aku menjalin kasih dengan Shen Yuzang. Itu adalah tahun paling membahagiakan bagiku. Sangat lezat. Berikan padaku. Lain kali beli yang lebih banyak ya. Tinggal satu lagi, kamu malah mau merebutnya dariku? Malah berlepotan di mulutmu. Sebuah insiden kebakaran membuat Wenjing tiada. Dan karena hal itu, Shen Yuzang menderita luka bakar yang sangat parah. Melalui celah waktu, aku berhasil mencegah kebakaran itu. Namun bayarannya adalah, Kenapa kamu kembali? dalam ingatan semua orang, Dokter, keberadaanku telah dihapuskan. Nona Lin sudah sadar. Presiden Lin, Apakah Wenjing benar-benar tidak mengenalku lagi? Dulu kita ini teman sekamar, dan kita semua tinggal di Taman Sanki. saya sudah bertanya padanya. Dia bilang dia tidak mengenal Anda. Saat ini dia sedang bersiap untuk siaran langsung berikutnya. Tidak ada waktu untuk menemui siapapun. Wenjing tidak ingat padaku. Sepertinya Kejue pun tidak akan ingat. Lalu bagaimana dengan Shen Yuzang? Sudahlah. Biarlah terlupakan jika memang harus begitu. Selama dia tetap selamat, kita masih bisa saling mengenal kembali. Tapi di mana dia sekarang? Bagaimana caraku bisa menemuinya? Berdasarkan perhitungan garis waktu, seharusnya sekarang Kejue sudah menjadi kepala di Institut Penelitian Fisika. Ternyata benar. Ada informasi tentang dirinya di internet. Anda mungkin merasa ini sulit dipercaya. Meskipun Anda tidak ingat padaku, tapi kita pernah menjadi teman sekamar. Dan dimensi waktu kita saat ini memang benar pernah terulang kembali sekali. Aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Aku tahu Kejue pasti bisa menghubungimu. Bagaimana aku harus memulainya? Hai tampan, buruk sekali. Apa yang sebaiknya aku katakan?
Ada apa? Hei, hei, hati-hati. Tidak apa-apa. Aku hanya melihat mobilmu ini terlalu bagus. Ah. Aku cuma ingin berfoto bersama. Ayo kita berfoto bersama. Ayo. Silakan saja. Habislah. Aku sudah merusak segalanya. Kali ini aku bisa beralasan sebagai pencinta olahraga dan berkenalan ulang dengannya. Kenapa aku tidak bisa menyusulnya? Tidak bisa. Aku harus bersemangat. Halo. Itu? Aku. Kamu. Maukah Anda mempertimbangkan keanggotaan renang dan kebugaran? Sungguh memalukan. Kenapa aku bisa segugup ini? Tidak bisa. Aku harus mencobanya lagi. Sebelumnya Kejue pernah bilang, sebaiknya jangan memaksa untuk memicu ingatannya. Apakah ini berarti mungkin ada risikonya? Aku harus menanyakannya dengan jelas. Jika Shen Yuzhang sampai mengingat kembali semua ini, aku takut akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan. Apakah kita sudah saling kenal sejak lama? Halo, Kejue sudah menjelaskan di telepon, bantuan apapun yang Anda butuhkan, pihak saya bisa membantu berkoordinasi. Oh, Guru He. Aku ingin bertanya, kenapa garis waktunya dimulai ulang, tetapi aku masih bisa mengingat hal-hal sebelumnya? Hal ini memang sangat tidak biasa. Anda adalah variabel dari luar, kemungkinan besar partikel keterikatan kuantum Anda sudah diasimilasi oleh garis waktu ini. Aku hanya ingin bertanya, jika Shen Yuzhang mengingatku, apa yang akan terjadi padanya? Dia mungkin akan memicu keruntuhan keadaan kuantum dirinya sendiri, artinya dia akan dari garis waktu saat ini lenyap. Aku tidak bisa membiarkan semua itu terjadi. Dia sudah punya orang yang dia impikan, jadi kenapa kamu masih datang menggangguku? Aku hanya bisa menjauh darinya. Aku tidak mau pergi. Cier adalah klien penting. Bagaimana bisa kamu bilang tidak mau pergi begitu saja? Dulu kamu tidak bersikap kekanak-kanakan seperti ini terhadap pekerjaan. Hari ini harus rapat dengan Shen Yuzhang. Bagaimana jika dia sampai mengenaliku? Duh. Selamat siang, Presiden Shen. Saya Blue Redwood Capital dari Lin Yao Yao, merupakan ketua tim uji tuntas sebelum investasi kali ini. Halo Ibu Lin, saya senang. Blue Redwood Capital bisa datang ke tempat kami untuk menjalin komunikasi yang lebih dalam. Silakan masuk. Ternyata aku yang terlalu banyak berpikir. Dia sama sekali tidak mengenalku. Bukankah seharusnya aku senang? Dia melupakanku. Ini juga sangat bagus. Dengan begitu, Shen Yuzhang akan sangat aman. Awalnya aku mengira kita akan seperti dua garis yang takkan pernah bertemu. Tidak akan ada hubungan lagi. Tapi tidak disangka setelah itu. Masuklah ke mobil, aku akan mengantarmu. Minggu depan hari ulang tahunku. Kamu harus datang. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus membuatnya membenciku. Nonalin, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Tentu saja aku sibuk membantu koridor tanpa batas perusahaan game untuk mendapatkan pendanaan. Tanpa batas. Ini hanyalah masalah bisnis. Harap maklum ya, Tuan Shen. Koridor tanpa batas. Abaikan saja dia. Ayo, cobalah ini. Aku sudah keterlaluan. Aku benar-benar sudah sangat keterlaluan. Kamu ingkar janji, mengkhianatiku dari belakang, dan malah berinvestasi pada musuhku. Ini kan persaingan yang adil. Kenapa kamu menyalahkanku? Tatapannya seram sekali seperti mau memakanku. Kamu ini sengaja ingin melawanku. Dulu siapa yang bilang aku profesional dan bertanggung jawab, serta bilang kinerjaku tidak bermasalah? Dasar pelit. Bayar sekarang. Awalnya aku masih merasa sedikit bersalah padamu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi sama sekali.
Maksudku, daripada menyukai dia, lebih baik kamu menyukaiku. Aku adalah seorang pengusaha, sedangkan dia hanya seorang pekerja. Mungkinkah kamu akan demi aku menghancurkan masa depan perusahaan? Aku tidak pernah menyukai siapapun, seperti aku menyukaimu. Ini salahku. Aku tidak seharusnya goyah. Aku tidak seharusnya bersamamu. Akulah yang telah mencelakaimu. Mengapa kamu harus membuat hatiku goyah? Lin Yao Yao? Lin Yao Yao. Sudah 12 jam aku tidak melihatnya. Sebenarnya, aku sedikit merindukannya. Sudah 36 jam aku tidak bertemu dengannya. Aku merindukannya. Ada masalah dengan kontrak di pihak Cier? Kamu harus pergi ke sana sebentar. Sudah 72 jam aku tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya. Bagaimana kalau aku pergi menemuinya? Ini kan cuma masalah pekerjaan. Aku masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak bisa pergi dulu. Apakah ini yang orang sebut dengan mabuk kepayang? Tolong, kenapa kamu menjemputku lebih awal tanpa memberitahuku? Kenapa hari ini? Kamu terlihat begitu resmi. Aku sudah banyak merenung akhir-akhir ini. Semua ini adalah salahku. Kamu adalah dirimu sendiri. Aku tidak seharusnya menganggapmu sebagai orang lain. Kenapa kamu mengambil satu tangkai? Saat bunga ini sudah layu, maka aku akan tahu bahwa saatnya memberimu bunga yang baru. Bagaimana? Apa seseorang ingin terus memberiku bunga? Aku ingin terus memberikannya selamanya. Selama waktu ini kita terus berselisih. Hatiku sangat merasa tidak tenang. Aku merasa kita tidak seharusnya melanjutkannya seperti ini lagi. Mari kita bersama. Beri aku waktu untuk berpikir lagi. Aku tidak ingin kamu memikirkannya lagi. Sejak kita pertama kali saling mengenal, itu adalah masa-masa di hidupku yang terasa paling membahagiakan. Aku yakin kamu juga merasakan hal yang sama. Aku bisa melihatnya. Kamu tidak perlu bimbang jika kita melewatkan satu sama lain. Atau menyerah sekarang. Kita berdua akan menyesal seumur hidup. Hidup ini sangat singkat. Apa kita harus menghabiskannya dalam penyesalan seperti itu? Berjanjilah padaku. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, tidak ingin kamu terluka, tetapi aku juga tidak ingin kita menyesal. Tempat ini bernama Restoran Gelap. Tema utamanya adalah makan dalam kegelapan. Aku rasa ini sangat menarik. Jadi, aku membawamu ke sini. Aku pikir kamu akan menyukainya. Tapi sepertinya sekarang kamu tidak terlalu tertarik. Benar-benar tidak mengejutkan.
karena kita pernah kesini sebelumnya. Hanya saja kamu tidak ingat. Tidak kok. Aku sangat menyukainya. Benarkah? Kalau begitu baguslah. Sudah kuduga, selera seseorang memang tidak akan berubah, meski sudah memilih sana-sini, tetap saja memilih restoran yang sama. Kamu romantis sekali sih. Ada banyak orang di sini. Di sini sangat gelap, Guita. Bahkan telapak tangan pun tak terlihat. Siapa juga yang bisa melihatmu? Ayo. Sekarang giliranmu. Kenapa pelit sekali? Cuma sepotong daging saja. Tidak boleh? Bukannya kamu alergi daging kambing? Bagaimana kamu tahu? Waktu ulang tahunmu kemarin, bukankah Presiden Zhou pernah menyebutkannya? Seharusnya aku sudah mengatakannya pada kalian, Presiden Shen alergi terhadap daging kambing. Oh, Yao Yao. Yao Yao. Lin Yao Yao. Yao Yao. Dia tidak pernah bertindak sesenyap dan seagresif ini. Aku pasti sedang bermimpi, kan? Lagi-lagi memimpikan kebakaran itu, terasa sangat nyata. Satu orang tiada dan dua lainnya luka-luka. Dan Lin menghilang. Mimpi ini lagi. Lin? Aku selalu menyamakan antara kenyataan dan dunia mimpi. Dan kondisi ini menjadi semakin parah belakangan ini. Kebakaran dalam mimpi itu terasa seolah-olah benar-benar terjadi. Lalu, di dunia nyata ada seorang gadis yang wajahnya dengan orang yang kulihat dalam mimpi benar-benar sama persis. Fenomena seperti ini memang cukup terlihat pada pasien skizofrenia. Namun Anda sepertinya bukan termasuk penderitanya. Mimpi adalah bentuk gejolak dari alam bawah sadar. Api dan kebakaran melambangkan emosi yang hebat dan destruktif, sedangkan sosok wanita mewakili emosi dan kerumitan dalam suatu hubungan. Kombinasi ini mungkin menunjukkan bahwa Anda sedang mengalami gejolak serta tantangan secara emosional. Terima kasih, dokter. Gejolak dan tantangan secara emosional sepertinya memang benar seperti itu. Dunia paralel itu nyata, aku benar-benar telah terhubung dengan dunia paralel itu. Benar-benar gila. Lembaga Penelitian Fisika Kota Hai, Yuan.
Mungkinkah kondisiku ini benar-benar ada hubungannya dengan semua ini? Retakan ruang dan waktu semakin membesar. Ini adalah variabel yang tidak bisa diubah, tidak ada jalan lain. Aku khawatir, dia akan mengingat semuanya. Tapi, jika ruang dan waktu menelannya lagi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Asalkan tragedi kebakaran waktu itu tidak terulang kembali, meskipun dia tidak akan pernah mengingatku, itu tidak masalah. Fakta bahwa Lin Yaoyao menyembunyikan kenyataan bahwa kami saling kenal adalah karena dia takut aku akan mengingat sesuatu. Itukah sebabnya dia sengaja menjauhiku? Mereka tidak tahu apa konsekuensinya jika aku mengingat semuanya. Tapi sepertinya aku sudah mengetahuinya. Sekarang giliranmu. Kenapa pelit sekali? Ini cuma sepotong daging saja. Jangan, bukankah kamu alergi daging kambing? Kenapa rasanya adegan ini begitu akrab? Jika aku mengingat semuanya, aku akan lenyap. Jika menjauhinya dan menjauh dari kenangan masa lalu agar bisa bertahan hidup, apa artinya kehidupan seperti itu? Jika bahkan tidak bisa memilih siapa yang disukai, maka kendali atas hidup ini tidak ada di tangan sendiri. Ada apa? Jangan sering merengut, nanti cepat keriput loh. Kenapa tiba-tiba langsung menciumku begitu? Mungkin ini yang orang katakan sebagai ketertarikan alami. Aku selalu ingin dekat denganmu. Ingin menciummu. Selalu ingin menemuimu. Dan ingin mendengar suaramu. Kapan kamu belajar bicara begitu? Kata-katamu sangat manis sekali. Kamu ini seperti anak anjing ya? Aku memiliki ketertarikan alami padamu. Kalau kamu Inilah jawabanku. Kita. Siapa yang mandi duluan? lalu mengapa tidak bersama-sama saja? Sudah bangun sedari tadi kan? Mau pura-pura sampai kapan? Sekarang kamu baru merasa malu. Semalam kamu tidak segan seperti ini. Aku harus berangkat kerja. Sekarang baru lewat jam 6. Kerja apa maksudmu? Waktu kita masih banyak sekali. Apa hari ini kamu pakai parfum yang itu? Benar. Kenapa dia bisa tahu kamu ganti parfum? Seberapa dekat dia harus berada? Sampai bisa mencium aroma parfummu. Kuasa dia itu seperti anjing pelacak. Itu sangat cocok untukmu. Jika kamu menyukainya, nanti aku akan minta temanku mengirimnya lagi dari Amerika. Terima kasih. Saat kita sedang kuliah di luar negeri, Yuyi memberikan sebuah parfum yang dipesan khusus untukku. Botol mana yang dia berikan padamu? Yang warna merah itu, jangan sampai kamu membuangnya. Kita lihat saja apa kamu bisa menemukannya. Apa kamu tidak bisa bersikap dewasa sedikit?
Kenapa kamu menyukaiku? Senang berkenalan denganmu. Namaku Lin Yao Yao. Shen Yuzhang. Di mana sebenarnya kamu menyembunyikannya? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang-barangku? Lin Yao Yao? Aku sudah ingat semuanya. Kamu adalah Lin Yao Yao yang sudah lama aku kenal. Kamu pindah ke rumah tua itu pada tahun 2003. Hari itu tanggal 17 Agustus. Aku ingat dengan sangat jelas. Kamu adalah orang yang rajin mengerjakan tugas, dan kamu mengingat semua hal yang aku sukai. Jas pertama dalam hidupku adalah pemberianmu. Kita memilih cincin bersama, dan aku sudah melihatmu memakai gaun pengantin. Kamu bilang, rumah tua itu akan mengalami kebakaran. Kamu memintaku, ke Jue, dan Wenjing untuk meninggalkan rumah itu. Kami pun selamat. Dan kamu sebagai penjelajah waktu telah mengubah semua ini. Semua dimulai kembali dari awal, dan aku pun melupakanmu. Shen Yuzhang. Kamu sudah tahu semua ini akan terjadi. Tapi kenapa kamu tidak meninggalkanku? Aku bersedia bersamamu. Meskipun akhirnya tidak akan baik, aku hanya merasa bersalah karena terlambat mengenalimu. Shen Yuzhang. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Aku tidak mau kamu meninggalkanku. Jangan pergi, jangan. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang? Shen Yuzhang? Shen Yuzhang? Apa kamu ada di sana? Shen Yuzhang? Kamu salah cari orang ya? Kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Halo? Apa kamu masih ingat perusahaan CR? Mereka membatalkan pembiayaan. Cier. Cier apa? Maksudku perusahaan Shen Yuzhang. Kamu masih ingat orang itu, tidak? Kamu terlalu tertekan belakangan ini. Bahkan pingsan kemarin. Istirahatlah beberapa hari. Jangan terlalu memaksakan diri. Maaf, permisi. Apakah tempat ini dulunya adalah perusahaan game CR? Kurang tahu, kami adalah perusahaan kecantikan dan sudah buka di sini selama 2 tahun. Manajer Zhao. Pak Zhou? Bukankah Bapak dulu mengelola perusahaan game? Apa Bapak masih ingat orang yang bernama Shen Yuzhang? Aku tidak kenal. Aku benar-benar tidak kenal dia. Bagaimana bisa tidak kenal? Apa benar-benar tidak ada celah untuk memperbaikinya? Ini semua karenaku. Mungkin saja, dia bisa memiliki kehidupan yang sangat indah. Perusahaannya bisa terdaftar di bursa. Dia bisa menikah dan punya anak. Memiliki seorang bayi yang sangat lucu. Dia tidak seharusnya dilenyapkan seperti ini. Nona Lin, kamu telah mencegah sebuah kebakaran yang seharusnya terjadi. Pada dasarnya, ini adalah putusnya rantai kausalitas yang menyebabkan sebuah konsekuensi. Munculnya retakan ruang dan waktu. Lenyapnya Shen Yuzhang lebih jauh lagi menyebabkan runtuhnya retakan ruang dan waktu itu. Namun,
Ini juga merupakan sebuah kesempatan. Jika kamu bisa melompat ke dalam retakan ruang dan waktu, melalui protokol mulai ulang lini masa, dan membuat waktu kembali ke hari saat kalian bertemu, mungkin saja Shen Yuzhang masih bisa tetap ada di dunia ini. Hanya saja, jika gagal, konsekuensinya tidak akan sanggup ditanggung. Jika gagal, kamu mungkin akan terjebak pada malam saat kebakaran itu terjadi. Apakah kamu bersedia mempertaruhkan segalanya? Aku bersedia. Cuacanya bagus sekali ya. Presiden Shen, Blue Redwood Capital, pembiayaan seri A kali ini jika sampai gagal, kita berdua harus pergi berjualan panekuk di bawah jembatan layang. Begitu rupanya. Kalau begitu, kedai panekuk kita juga harus masuk bursa saham. Aku sudah bertekad untuk mendapatkannya. Jika mereka tidak berinvestasi, aku masih punya rencana cadangan. Tapi itu adalah kerugian bagi pihak Blue Redwood Capital. Aku tidak mau pergi. Cier adalah klien yang sangat penting. Bagaimana bisa kamu seenaknya bilang, tidak mau pergi? Sikapmu terhadap pekerjaan sebelumnya tidak pernah semanja ini loh. Benar-benar sama persis seperti yang dikatakan terakhir kali ya. Aku harus mempersiapkan pendanaan untuk Charlie Company. Waktunya bentrok, jadi aku benar-benar tidak bisa pergi. Itu tidak perlu terburu-buru. Bisa dilanjutkan lagi minggu depan. Aduh, Ada apa? aduh. Sepertinya aku kena radang usus buntu. Aku harus segera ke rumah sakit, Presiden Yu. Presiden Yu, Presiden Shen. Presiden Shen, di mana dia? Kenapa dia bisa ada di sini? Di garis waktu sebelumnya, bukankah aku harus ke kantornya untuk rapat? Terlalu dekat? Ini sudah terlalu dekat? Tolong. Sebaiknya biarkan dia jarang melihat wajahku. Aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu ya. Presiden Shen, ini. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebelumnya perusahaanmu ingin mencari pendanaan, tapi akhirnya dibatalkan. Singkatnya, masalah ini tetap ada hubungannya denganku. Tidak masalah. Kali ini, apapun yang kamu inginkan, aku bisa membantumu mendapatkannya. Ini adalah hasil uji tuntas 5 dimensi dari perusahaan CR. Semua dimensi telah lulus evaluasi. Berdasarkan hasil uji tuntas ini, perusahaan CR memiliki nilai investasi yang jelas. Kita bisa melakukan investasi ekuitas putaran A. Pekerjaan sebanyak ini setidaknya butuh 2 atau 3 minggu. Kamu menyelesaikannya dalam beberapa hari saja? Tentu saja. Lagi pula sebelumnya semuanya sudah dikumpulkan satu putaran. Sebelumnya, bukannya kamu tidak ingin mengambil proyek ini? Sekarang apakah kamu tertarik pada proyeknya atau pada orangnya? Bertanggung jawab pada perusahaan yang potensial adalah etika profesional saya. Kamu dengan Presiden Shen itu, kalian saling kenal? Saya masih punya pekerjaan lain, jadi saya permisi untuk menanganinya dulu. Ini adalah grafik pertumbuhan pengguna kami selama 6 bulan terakhir. Tingkat konversi berbayar telah mencapai 2,3 kali lipat dari rata-rata industri. Jadi, saya memiliki kepercayaan diri mutlak pada kita. Senang bekerja sama denganmu. Shen Yuzhang, semoga keinginanmu terkabul. Aku selalu merasa cuaca seperti ini
Sangat istimewa. Sepertinya aku harus pergi ke suatu tempat. Selama kebakaran saat itu tidak terulang kembali, meskipun dia tidak pernah mengingatku. Itu bukan masalah. Senang berkenalan denganmu. Halo, Chen Yuzhang. Halo, nama aku. Ah, mimpi ini lagi. Tidak bisa tidur nyenyak lagi? Apa kamu bermimpi tentang orang itu lagi? Dan tentang kebakaran itu? Sangat nyata. Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Bagaimana kalau kamu merancang sebuah permainan? Seperti tentang dunia paralel atau memulai hidup baru? Akan kupikirkan. Mau kemana kamu? Huxi University. Melakukan sesi berbagi. Oh benar juga, si Ocean adalah lulusan terbaik. Saya Hewen, peneliti dari Lembaga Penelitian Fisika Kota Hai, Hewen. Dalam garis tak kasat mata, keterikatan kuantum, batasan ruang dan waktu mulai melunak, bahkan memberikan petunjuk bagi mekanisme mikro untuk memulai ulang ruang dan waktu. Mungkin, aku benar-benar bisa mencoba membuat permainan simulasi kehidupan. Mari kita tetap menjaga rasa hormat dan rasa ingin tahu, karena sewaktu-waktu bisa saja ada penemuan baru yang mengubah persepsi kita. Kenapa hal buruk yang justru terjadi? Kenapa bisa sangat kebetulan begini? Tindakan Anda ini agak tidak sopan. Maaf. Maafkan aku. Sungguh maaf. Kamu ini terlihat seperti orang yang sopan. Permintaan maafku tidak cukup. Kalau begitu tabrak saja aku balik. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar ya? Pemain global telah menembus 220 juta orang. Cinta pertama kedua telah memicu fenomena di tingkat sosial. Setiap pemain bisa berada di dimensi paralel untuk menyusun kembali jejak kehidupan mereka. Game ini, apa tujuan awal Anda mendesainnya? Ada yang selalu bilang bahwa hidup tidak bisa diulang dan akan selalu penuh dengan penyesalan. Tapi aku berpikir, aku akan membiarkannya terulang. Aku ingin hidup tanpa ada penyesalan sama sekali. Lalu, apakah dalam hidup Anda ada penyesalan? Tidak ada. Jadi, apakah hidup Anda ada penyesalan? Tidak ada. Baguslah kalau kamu tidak punya penyesalan. Itu kamu? Seharusnya aku tidak datang ke bar ini. Hei, hei, hei. Pada siklus dimensi sebelumnya, Shen Yuzhang pernah datang ke sini. Terakhir kali kita pernah bertemu di Huxi University. Kita pernah berpapasan. Apa kita saling kenal? Waktu itu aku bisa merasa kalau kamu menghindariku, dan kali ini pun begitu. Apa kita saling kenal? Wanita itu benar-benar aneh. Presiden Shen, tolong tunggu sebentar lagi. Rapat dengan manajer Yu akan segera selesai. Baiklah, terima kasih. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Apakah itu dia?
Presiden Shen. Presiden Yu. Sepertinya ini milik salah satu karyawanmu. Oh, mari silakan lewat sini. Kita bicarakan di ruang rapat. Seharusnya bukan dia. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Ada apa ini? Mengapa aku tidak bisa menghindar sama sekali? Presiden Shen, Anda menerima sebuah dokumen. Penulis suratnya adalah aku sendiri? Apa? Ini lelucon? Apa kamu melupakanku? Kamu sudah berjanji untuk sering datang ke rumah tua ini, bilang ingin membawakanku makanan enak dari tahun 2025. Enggak, bagaimana bisa kamu mengingkari janjimu sendiri? Tahun 2003 benar-benar sangat membosankan. Kenapa setelah kamu dicampakkan oleh Lin Yao Yao, kamu tidak pernah datang lagi? Aku benar-benar tidak habis pikir, gadis itu terlihat biasa-biasa saja, kamu sampai menderita, dan begitu terpukul. Apakah sepadan? Aku Shen Yuzhang, benar-benar merendahkan dirimu yang juga Shen Yuzhang. Apa yang dimaksud dengan sering datang, Lin Yao Yao? Tapi tulisan tangan ini memang milikku sendiri. Kenapa kamu tidak pernah datang mencariku lagi? Aku ingin sekali mengobrol. Sudah tidak ada teman minum lagi. Aku bisa menulis surat, dikirim pelan melalui kantor pos, ditulis untuk diriku sendiri 22 tahun ke depan. Aku benar-benar sangat pintar. Ini memang tulisanku sendiri. Aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Kamu tidak mungkin hanya akan datang satu kali ini saja, kan? Tidak. Aku akan datang lagi nanti. Baiklah, sudah janji ya. Hei, bicara tentang wanita itu, kenapa dia tidak bisa menyukaiku? Dia tidak menyukaimu. Dunia tidak selebar daun kelor. Berbekal ketampanan yang kita miliki, apa susahnya cari yang lain saja? Kamu tidak mengerti. Dia bukan sekadar bunga biasa. Dia adalah satu-satunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yao Yao. Tuan, apakah Anda sudah ada janji? Halo, yang barusan itu. Apakah itu Lin Yao Yao? Benar sekali. Ternyata kamu benar-benar mengenal Shen Yuzhang. Presiden Yu, Kenapa menghindar darinya? Kamu peduli padanya, bukan? aku tidak sempat menjelaskannya padamu. Tiba-tiba aku sangat menyesal. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku padamu. Yao Yao, jika aku mengatakannya sekarang, apakah masih sempat? Yao Yao. Mari kita bicara. Uji tuntas untuk Cier, bukan dia yang bertanggung jawab. Aku datang bukan untuk membicarakan pekerjaan. Presiden Shen, Anda mengejar karyawan kami seperti ini, bukankah kurang pantas? Apakah dia sudah mengetahui sesuatu? Seharusnya tidak mungkin. Kali ini aku sudah bersembunyi dengan sangat baik. Lalu apa yang harus kulakukan setelah ini? Surat itu menyebutkan Lin Yao Yao. Juga kamu? Apakah Kejue juga tahu sesuatu tentang ini? Tuan Shen, aku bisa memberitahumu semua yang ingin kamu tanyakan. Perjalanan waktu. Itu nyata. Dalam perjalanan waktu yang pertama, 1 tahun yang lalu, secara tidak sengaja, aku menyewa sebuah rumah tua dan menemukan rumah tua itu memiliki rahasia perjalanan waktu. Aku pergi ke rumah tua itu di tahun 2003. Di sana aku mengenal Shen Yuzhang kecil, Kejue, dan juga Wenjing. Kemudian, aku jatuh cinta dengan Shen Yuzhang. Sebuah kebakaran merenggut nyawa Wenjing. Sedangkan Shen Yuzhang menderita luka bakar yang sangat parah karena kejadian itu. Melalui celah waktu, aku berhasil menghentikan kebakaran itu
Tetapi bayarannya adalah, Kenapa kamu kembali? dalam ingatan semua orang, Dokter, keberadaanku telah dihapuskan. Nona Lin sudah sadar. Lin Yao Yao menghentikan kebakaran itu, dia menyelamatkan kalian semua. Dalam perjalanan waktu yang kedua, Dia tidak seharusnya dihapus seperti ini. Nona Lin, kamu menghentikan sebuah kebakaran yang seharusnya terjadi. Pada dasarnya, ini adalah terputusnya rantai sebab akibat. Ini menyebabkan sebuah konsekuensi. Munculnya retakan ruang dan waktu. Menghilangnya Shen Yuzhang semakin menyebabkan runtuhnya retakan ruang dan waktu tersebut. Tapi, ini juga merupakan sebuah kesempatan. Karena kamu mengingat hal-hal sebelumnya, kamu pun terhapus dari garis waktu dan menghilang dari dunia ini. Dia menyelamatkanmu lagi. Aku sangat penting baginya, bukan? Ya, sangat penting. Demi menyelamatkanmu, dia mengambil risiko yang sangat besar. Jika gagal, konsekuensinya tidak akan tertahankan. Seandainya gagal, kamu mungkin akan terjebak selamanya pada malam terjadinya kebakaran itu. Apakah kamu bersedia mempertaruhkan segalanya? Aku bersedia. Jika aku begitu penting baginya, lalu kenapa dia terus menghindariku? Jika kamu mengingat hal-hal tentang Lin Yao Yao, kamu akan menghilang lagi. Dia tidak berani menemuimu. Aku dan Kak Kejue sedang mencari cara untuk menstabilkan penstabil kondisi kuantum. Pasti ada caranya, agar meski ingatanmu kembali, kamu tidak akan menghilang. Aku lebih baik menghilang. Setidaknya aku bisa mengerti segalanya dengan jelas. Saat ini aku tidak tahu apa-apa. Hidupku sendiri, tidak butuh orang lain untuk memberitahuku. Lin Yao Yao. Sepertinya, kamu tidak mengingatku. Presiden Shen, bagaimana bisa kamu muncul di sini? Hiwen sudah menceritakan semuanya kepadaku. Karena kamu sudah tahu segalanya, aku mohon padamu, lepaskanlah semua ini, ya? Maafkan aku. Maafkan aku. Aku telah melupakanmu. Terima kasih sudah melupakanku. Tapi aku tidak ingin melupakanmu. Karena kamu sudah tahu konsekuensinya seperti apa, seharusnya kamu juga tahu apa jawaban dariku. Apa kita akan bertemu lagi? Mungkin saja. Mungkin juga tidak. Aku masih belum bisa melupakanmu. Shen Yuzhang, aku hanya tidak ingin kamu meninggalkanku lagi. Apa kamu akan meninggalkanku lagi? Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang, kembalilah. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan adanya masalah pembukuan ganda, kepemilikan paten juga masih dalam sengketa, serta terdapat data obat-obatan yang sangat dicurigai merupakan pemalsuan. Berdasarkan hasil uji tuntas kali ini, kami menyarankan untuk menunda rencana investasi dan menurunkan penilaian risiko. Profesionalisme dari pihak Blue Redwood Capital benar-benar membuat kami merasa yakin. Lihat-lihat, di sebelah sana, tampan sekali. Andai saja dia bisa sering datang ke sini. Presiden Shen. Benar, penglihatanmu tidak salah. Shen Yuzhang tidak benar-benar menghilang. Bisakah Anda tahu batasan sedikit saja? Ada banyak orang di sini. Berkat Hewen,
garis waktu ini menjadi tetap. Aku dan Kak Kejue sedang memikirkan cara untuk memantapkan penstabil status kuantum. Pasti ada jalan. Bahkan jika ingatanmu pulih, kamu tidak akan menghilang. Aku tidak menghilang, dan aku juga tidak melupakanmu. Kali ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Menurutmu, apakah Presiden Shen benar-benar lajang? Sangat misterius ya. Biasanya jika sangat dirahasiakan seperti itu, hanya ada satu kemungkinan. Dia menyukai pria. Benar juga, itu sangat mungkin. Cukup, hentikan. Aku harus segera rapat. Nanti malam kita akan punya banyak waktu. Berhenti bicara omong kosong. Memangnya kapan Anda pernah tahu batasan? Kamu sudah tahu semua ini akan terjadi sejak lama. Lalu kenapa kamu tidak meninggalkanku? Aku bersedia bersamamu, meskipun akhirnya tidak baik. Aku hanya minta maaf, karena terlambat mengenalimu. Shen Yuzhang, aku tidak membiarkanmu pergi. Aku tidak mau kamu meninggalkanku. Jangan pergi, jangan. Shen Yuzhang, Shen Yuzhang, Shen Yuzhang. Karena kamu sudah tahu apa konsekuensinya, maka kamu juga harus tahu apa jawabanku. Apa kita akan bertemu lagi? Mungkin saja. Mungkin juga tidak. Tapi aku tetap tidak ingin melupakanmu. Shen Yuzhang, aku hanya tidak ingin kamu meninggalkanku lagi. Apa kamu akan meninggalkanku lagi? Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang, kembalilah. Cepat cubit aku. Kamu mimpi buruk? Apa itu menyakitimu? Ini bukan mimpi. Tentu saja ini bukan mimpi. Lihat. Bukankah Kejue dan Hewen sudah mengatakannya? Aku sudah terpaku di garis waktu saat ini. Aku tidak akan menghilang lagi. Aku tidak akan melupakanmu lagi. Bahkan jika aku lupa, kamu akan menemukanku. Dan aku akan jatuh cinta padamu lagi. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Kita akan menghadapinya bersama. Kamu ini melankolis sekali sih. Ini kan karena aku melihatmu tidak senang. Jadi aku sengaja menghiburmu. Malah mengataiku melankolis. Siapa juga yang sedang tidak senang? Oh, jadi kamu senang? Iya. Aku rasa kamu hanya keras kepala saja.